Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar teori ekonomi yang sangat penting, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Maka dari itu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Larasati C.S. Putri dengan NIM 2307010423 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. Nah, pernahkah kamu bertanya-tanya, apa itu teori permintaan, apa itu teori penawaran, dan bagaimana proses pasar bisa terbentuk, atau mengapa terkadang produk tertentu sulit ditemukan di pasaran, sementara di online shop selalu tersedia. Nah, inilah dimana konsep permintaan dan penawaran menjadi sangat penting. Maka dari itu, kita akan membahasnya satu persatu. Permintaan adalah seberapa banyak produk atau layanan yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, teori permintaan itu menyatakan bahwa jika harga naik, maka produk yang akan diminta akan menurun. Tapi sebaliknya, jika harga turun, maka produk yang diminta akan naik. Karena ini kita melihat dari sisi konsumen. Yang selanjutnya adalah teori penawaran. Di sisi lain, ini berkaitan dengan hubungan antara harga suatu produk dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu. Hukum penawaran yaitu bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan naik. Dan bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Kedua teori ini saling berkaitan dan menentukan keseimbangan pasar, di mana harga dan kuantitas suatu produk atau layanan ditentukan saat permintaan dan penawaran seimbang. Harga kuantitasnya stabil. Namun, perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dapat menyebabkan pergeseran dalam kurva permintaan dan penawaran. Pengubah keseimbangan dengan harga yang sesuai. Kita jelaskan mengenai masing-masing permintaan secara lebih terperinci. Permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, harga barang lain, preferensi konsumen, dan faktor-faktor lainnya. Ketika harga suatu barang itu naik, atau dalam keadaan ceteris paribus yang dianggap faktor lain konstan, jumlah yang diminta cenderung menurun, dan begitu pula sebaliknya. Yang pertama, kita akan jelaskan mengenai harga produk. Harga suatu produk atau layanan umumnya memiliki hubungan terbalik dengan permintaan. Artinya, jika harga naik, maka permintaan cenderung menurun, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, ada pendapatan konsumen. Tingkat pendapatan konsumen mempengaruhi kemampuan mereka untuk membeli barang dan layanan. Dengan pertumbuhan pendapatan, biasanya menjadi peningkatan dalam permintaan barang normal. Sedangkan untuk barang inferior, permintaan dapat menurun seiring dengan peningkatan pendapatan. Yang ketiga, ada selera dan preferensi konsumen. Faktor ini mencerminkan perubahan dalam preferensi atau tren konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Perubahan ini dapat berdampak langsung terhadap permintaan. Yang keempat, ada tren pasar. Perubahan dalam tren pasar, gaya hidup, dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan. Misalnya, produk yang sedang tren cenderung memiliki permintaan yang lebih tinggi. Yang kelima, ada harga produk substitusi. Ketika harga barang pengganti naik, konsumen cenderung beralih ke produk lainnya yang lebih terjangkau, yang meningkatkan permintaan untuk produk tersebut. Yang keenam, ada faktor ekonomi. Siklus bisnis, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi kemampuan dan kecenderungan konsumen untuk mengeluarkan uang, yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan itu sendiri. Selanjutnya, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi penawaran suatu produk atau layanan. Penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, serta ekspektasi produsen terhadap harga di masa depan. Ketika
harga suatu produk naik dalam keadaan ceteris paribus, maka jumlah yang ditawarkan cenderung meningkat dan sebaliknya. Mari saya sebutkan dan jelaskan masing-masing. Yang pertama ada harga produk. Harga produk memiliki hubungan langsung dengan penawaran. Pada umumnya, jika harga suatu produk naik, maka penawaran produk tersebut cenderung akan meningkat, karena produsen akan cenderung lebih termotivasi untuk menawarkan lebih banyak produk dalam harga yang lebih tinggi. Yang kedua ada teknologi produksi. Perkembangan teknologi produksi yang lebih efisien dapat meningkatkan penawaran produk karena produsen dapat menghasilkan lebih banyak produk dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga ada biaya produksi. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya produksi lainnya berdampak langsung pada penawaran. Jika biaya produksi meningkat, produsen cenderung menawarkan jumlah produk yang lebih sedikit pada harga yang sama dan sebaliknya. Yang keempat ada harapan tentang masa depan. Harapan produsen terhadap keadaan pasar di mana masa depan juga dapat mempengaruhi penawaran saat ini. Jika produsen mengharapkan harga yang akan naik di masa depan, maka mereka akan menahan sebagian besar persediaan mereka di pasar untuk dijual nantinya. Yang kelima ada faktor-faktor ilmiah. Faktor alamiah seperti musim cuaca, bencana alam mempengaruhi kemampuan produsen untuk meningkatkan produk layanan mereka. Yang keenam ada kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal, subsidi, pajak, dan peraturan pemerintah lainnya dapat mempengaruhi biaya produksi dan akibatnya kepada proses pelayanan terhadap konsumen. Online shop. Di era digital saat ini, fenomena pembelian melalui online shop semakin meluas. Dengan kemudahan mengakses internet dan berbagai platform e-commerce, pelanggan dapat dengan cepat dan mudah menemukan produk yang mereka inginkan. Saya sendiri juga menyukai dengan kemudahan berbelanja online karena saya bisa menemukan berbagai produk tanpa harus keluar rumah. Di balik layar, peningkatan pesatnya pembelian online telah mendorong pertumbuhan bisnis e-commerce dan memicu perubahan dalam rantai pasokan serta logistik. Dengan transformasi digital yang terus berkembang, maraknya pembelian melalui online shop telah mengubah cara orang berbelanja, mendorong inovasi dan meningkatkan peluang baru dalam dunia perdagangan online shop. Secara umum, peningkatan popularitas dan kemudahan akses online shop dapat berdampak pada pedagang pasar tradisional. Banyak pedagang pasar merasa persaingan yang lebih ketat karena konsumen cenderung beralih ke belanja online yang menawarkan kenyamanan dan pilihan yang lebih luas. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan pedagang pasar, serta pedagang pasar pula perlu memerlukan adaptasi mereka terhadap perubahan tren belanja konsumen. Selain itu, pedagang pasar juga perlu memperhatikan strategi pemasaran dan pelayanan pelanggan yang lebih baik guna mempertahankan pangsa